Learning Journal Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Perwirasari, Angkatan 23 di kelompok 2. Jabatan saya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli pertama di Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Biren. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan pengalaman saya pada Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Untuk metode pembelajarannya sendiri, itu dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, yang dimana sinkronus itu adalah belajar atau berkomunikasi secara langsung pada waktu yang sama atau real time, sedangkan asinkronus belajar atau berkomunikasi tidak harus pada waktu yang sama sehingga lebih fleksibel. Tujuan pembelajaran, yang dimana tujuannya itu untuk kita memahami wawasan kebangsaan, memaknai nilai-nilai bela negara, memiliki kesiapsiagaan fisik dan mental, mampu menghadapi isu kontemporer, dan menjadi ASN profesional dan pelayan masyarakat. Untuk aspek dan materi dari Agenda 1, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Dan yang pertama, dari materi wawasan kebangsaan, pesan yang dapat diambil adalah kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga persatuan dalam keberagaman, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi integritas dan netralitas, serta memberikan pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, yaitu menjaga nama baik bangsa dan memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kita harus disiplin dan taat aturan. Dan yang ketiga, setia kepada Pancasila, bekerja berdasarkan nilai keadilan dan persatuan. Dan yang keempat, rela berkorban, yang dimana kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan siap mengabdi. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Materi selanjutnya yaitu analisis isu kontemporer, yang dimana proses memahami isu yang sedang berkembang dengan mengidentifikasi penyebab, dampak, dan alternatif penyelesaian agar dapat diambil kebijakan atau tindakan yang tepat. Untuk contohnya, isu kontemporer terkait kesiapsiagaan bela negara antara lain konflik kepentingan adalah situasi di mana pegawai negeri memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi netralitasnya. Dalam proses penyaringan untuk memilih atau memprioritaskan sebuah isu, masalah, atau gagasan dari sekian banyak alternatif yang ada, kita dapat menggunakan teknik tapisan. Untuk teknik tapisan yang pertama, APKL, yaitu menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Untuk yang kedua, ada tapisan USG, Urgency, Seriousness, and Growth, yang dimana kita bisa menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Selanjutnya, Fishbone Diagram. Fishbone Diagram atau Cause and Effect Diagram adalah alat analisis untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, bukan hanya melihat gejalanya. Manfaat dari Fishbone Diagram yang pertama yaitu analisis isu lebih sistematis, yang kedua solusi lebih tepat sasaran, dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan berbasis penyebab utama, bukan hanya mengatasi gejala. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dimana dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang terakhir, materi keprotokolan, yang dimana serangkaian aturan dalam penyelenggaraan acara resmi atau acara kenegaraan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta tamu undangan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Di Indonesia, keprotokolan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Sekian Learning Journal Agenda 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.